Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Alfareza Fin Aizar dengan NIM 8040190431. Saya akan menjelaskan tentang materi cyberbullying. Pertama-tama, apa itu cyberbullying? Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini antara lain tidak ada kekerasan fisik antara pelaku dan korban, sangat sedikit melibatkan kontak fisik, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informasi secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggapan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negara. Jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying tidak hanya dapat satu jenis saja, terbagi menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Flaming, terbakar. Tindakan seseorang mengirim pesan teks yang berisi frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. 2. Harassment, gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jaringan sosial dengan intimidasi terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasut agar orang lain melakukan hal yang sama. 3. Denigration, pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. 4. Cyberstalking. Tindakan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan yang besar dan depresi. 5. Impersonation. Tindakan berpura-pura atau menyamar jadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirim pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Outing 6. Outing dan trickery. Outing merupakan tindakan menyebar rahasia orang lain. Outing merupakan foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebar menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, tracking berupa tipuan dan yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia tersebut, foto pribadi dari cara korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan tricking. Dampak cyberbullying. 1. Menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologi korban cenderung mengalami kesebasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus-kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. 2. Perasaan dikucilkan
lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditunjukkan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perilaku kurang menyenangkan. 3. Kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan menendam, depresi, rasa cemas, dan kehilangan percaya diri mendatangkan gangguan post traumatic stress disorder. Tentunya, pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. 4. Depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying sering merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Kasus cyberbullying di Indonesia. Salah satu kasus cyberbullying yang menggembarkan di dunia yang dialami oleh Amanda Todd. Awalnya Amanda mengenal orang asing melalui internet ketika duduk di bangku SMP. Setelah berkomunikasi lama dan intens hingga akhirnya dekat, kenalan ini membujuk untuk mengirim foto video bugil. Akhirnya Amanda rela merekam dirinya melalui video cam dan menunjukkan payudaranya. Malangnya, ternyata orang asing tersebut mengambil foto toples Amanda dan mengajaknya live sex. Dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti perintah orang tersebut. Anehnya, orang kenalan dari dunia maya mengetahui identitas Amanda. Penolakan gadis belia ini membuat foto-foto bugilnya disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan untuk bunuh diri. Cyberbullying memang kerap dianggap sepele, tapi dapat menimbulkan efek fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia cerdas, jangan mau melakukan bullying jenis ini. Alih-alih korban mengadu kepada kepolisian dapat membuat Anda berharap dengan hukum dan dijatuhi pidana. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.